Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, tema kita pagi ini tentang istighfar. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang istighfar ini. Salah satunya kita akan bahas surat Nuh, surat 71, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nuh berkata kepada kaumnya, perbanyaklah istighfar kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kalian mau beristighfar, Allah turunkan untukmu hujan yang cukup dari langit, dan Allah lapangkan hartamu dan anak-anakmu. Dan Allah jadikan untukmu kebun-kebun yang lebat, dan Allah jadikan untukmu sungai-sungai yang banyak. Nah, itu artinya surat Nuh ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ayat ini Bapak Ibu menjelaskan tentang dakwah terakhir Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ini Bapak Ibu berdakwah kurang lebih 1000 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi fala bisa fihim alfasanatin ila khamsina aman. Nabi Nuh itu berdakwah selama 1000 tahun. Tapi selama 1000 tahun itu berdakwah, pengikutnya tidak lebih, dalam satu riwayat, tidak lebih dari 80 orang. Jadi kalau dikalkulasikan, kalau dirata-ratakan, setiap 100 tahun, Nabi Nuh dapat pengikut 2 orang. Itu artinya setiap 50 tahun, dapat pengikut 1 orang. Berat sekali dakwah Nabi Nuh, ya. 1000 tahun berdakwah hanya 80 orang yang beriman. Siang malam. Kata Nabi Nuh, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Saya berdakwah siang dan malam. Tidak ada batasnya. Malam, siang, malam, tidak ada bekerja. Kecuali hanya berdakwah pekerjaannya. Dan pengikutnya begitu. Dan memang Bapak Ibu, umat Nabi Nuh yang paling pembangkang. Dalam sejarah dakwah, tidak ada manusia yang paling pembangkang umat, kecuali umat Nabi Nuh. Bayangkan Bapak Ibu kalau baca surat Nuh itu. Apa kata Nabi Nuh? Ketika saya datang, ya, inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Kata Nabi Nuh, dia mengadu ke Tuhan, kalau saya datang berdakwah kepada mereka, mereka lari semua tunggang langgang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Kalau saya datang ceramah, kata Nabi Nuh, semua jamaah lari. Kira-kira ada enggak ustadz yang kuat begitu, Pak? Saya datang jauh-jauh, Pak. Begitu saya masuk masjid, semua jamaah bubar. Begitu tiap hari. Kalau Nabi Nuh datang mau ceramah, semua jamaah bubar. 1000 tahun namanya tuh, Pak. Kalau ada yang tersisa, mungkin ada yang tinggal di tempat itu, yang gaek-gaek, lalu duitnya sakit, tak taluk tagak, tak taluk lari deh. Kan terpaksa duduk. Apa yang terjadi? Yang tinggal di dekat Nabi Nuh itu, ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Mereka tutup telinga mereka. Nabi Nuh berceramah, semua jamaah pakai headset mendengar musik. Siapa ustadz yang kuat tuh, Pak? Tidak kuat. Kita berceramah, jamaah tutup telinga. Pakai headset. Tidak cukup begitu. Nabi Nuh tetap berceramah, mereka sudah tutup telinga. Wastaghsaw siyabahum. Mereka tutup pula wajah mereka. Masya Allah Pak, umat Nabi Nuh. Tidak cukup juga. Udah tutup telinga, udah tutup wajah. Nabi Nuh tetap ceramah. Wa asarru. Mereka mau talo sama-sama, Pak. So hebatnya umat Nabi Nuh, Pak. Kita datang, mereka lari. Kalau ada yang tinggal, tutup telinga.
tutup wajah, ngobrol pula sama-sama mereka. 1000 tahun namanya. Maka kata Nabi Nuh kepada Tuhan, Tuhan, tidak kuat saya lagi. Sudah, hancurkan mereka. Maka kata Allah ke Nabi Nuh, begini, tolong sampaikan kepada mereka pesan terakhir saya. Ini dakwah terakhir. Apa yang harus kau sampaikan? Faqultu astaghfiru rabbakum. Sekarang cukup kalian istighfar. Perbanyaklah minta ampun. Astaghfirullah. Cukup. Tidak perlu beribadah. Tidak perlu beramal saleh. Cukup katakan astaghfirullah. Itu kata Nabi Nuh ya kepada umatnya. Nah, istighfar ini apa Ibu? Istighfar ini secara harfiah artinya kita minta kepada Allah agar dosa-dosa kita ditutupi Allah. Jadi kata istighfar itu dari kata ghafara. Ghafara itu artinya menutupi. Istighfar itu artinya minta tutup. Bukan dihapus, ditutup. Apa yang ditutup? Satu, dosa ini Bapak Ibu membawa dampak buruk. Baik bagi pelaku maupun bagi orang lain. Bagi pelaku, salah satu dampak dosa itu adalah membuat hati kita gelisah. Karena Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa itu dosa? Kata Nabi, mahaka fi sadrik. Dosa itu yang membuat hatimu tidak tenang. Jadi kalau hati Bapak Ibu tidak tenang, gelisah, itu tanda banyak dosa. Semakin banyak dosa kita, semakin gelisah hati kita. Ibu-ibu kalau bercakap, kalau bertangka, jo suami, jo apa, le lalu atau enggak. Kenapa? Berdosa tu. Dosa tu gelisah kita. Maka ya Allah, tolong tutup dampaknya. Tuh istighfar. Begitu juga tolong tutup dosa ini dari saya nanti di akhirat. Karena semua dosa kita akan diperlihatkan kepada kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun dosa yang pernah Bapak Ibu perbuat akan diperlihatkan. Makanya manusia ketakutan di padang mahsyar. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Semua wajah tertunduk takut. Kenapa? Akan diperlihatkan dosa kepadanya. Bukan hanya kepadanya, kepada orang banyak pun dipertontonkan dosa-dosanya. Apa kata Allah? Yaumatu belas sarair. Pada hari itu, semua dosa akan dipublikasikan kepada orang banyak. Saya nih Bapak Ibu mendengar ceramah saya, karena Allah masih menutupi dosa saya. Andai dibukakan dosa-dosa saya, bubar. Kita minta, ya Allah, tutupi dosa saya. Tutup dampaknya ke saya, tutup nanti di akhirat ke saya, tutup di akhirat kepada orang banyak. Termasuk tutup dampak dosa untuk anak cucu saya dan orang lain. Karena dosa satu orang itu berdampak ke banyak orang. Apa buktinya? Umat Nabi Saleh dihancurkan semua. Fadam dama alaihim rabbuhum bizambihim fasawaha. Tidak ada satupun umat Nabi Saleh yang disisakan Allah dihancurkan. Padahal yang bersalah dari umat Nabi Saleh itu hanya 9 orang. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard, kata Allah. Umat Nabi Saleh yang membunuh onta Allah itu hanya 9 orang. Tapi yang lain diam. Saya akan menyetujui. Maka semua dihancurkan Allah. Apa maksudnya? Dosa satu orang, dosa beberapa orang akan membawa kehancuran kepada semua orang. Ya Allah, andai saya berdosa, jangan dosa saya ini berdampak pada anak cucu saya, pada keluarga, pada orang lain. Itu namanya istighfar secara harfiah. Jadi istighfar itu kita minta, ya Allah tolong tutup dosa saya. Baik untuk saya maupun untuk orang lain. Itu secara harfiah makna istighfar. Nah kata Allah, kalau kalian mau beristighfar, kalau di akhirat janjinya surga. Nanti baca surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang takwa
ditempatkan Allah di sorga-sorga dengan mata air yang banyak. Siapa mereka yang masuk sorga itu? Kata Allah, baca di ayat 18-nya, wabil ashari hum yastaghfirun, menjelang sahur, menjelang azan subuh, di waktu menjelang fajar, mereka banyak beristighfar kepada Allah. Ini Bapak Ibu ya, waktu menjelang azan subuh itu tolong banyak istighfar. Kata Allah, Allah janjikan sorga khusus bagi orang yang beristighfar, wabil ashari hum yastaghfirun, menjelang sahur, menjelang azan subuh berkumandang, sesaat menjelang fajar datang, mereka banyak beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, sorga. Memang begitu janji Allah. Allah sebut begitu janjinya. Ya. Itu untung jauh nanti. Tapi untung dekat ada. Apa untung dekat? Kata Allah, lewat lisan Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, kalau kalian istighfar, bukan hanya Tuhan mengampuni dosamu, yursilis sama'a alaikum midrara, Allah turunkan hujan yang cukup. Dulu umat Nabi Nuh itu pekerjaannya bertani. Kalau kalian banyak istighfar, turun hujan. Karena umat Nabi Nuh ini, Bapak Ibu, sebelum dihancurkan Allah, itu 2 tahun hujan tidak turun-turun. Karena dosanya sudah terlalu banyak. 2 tahun hujan tidak diturunkan Allah, hingga ternak mereka mati, tanaman mereka mati, mereka kelaparan. Baca klik 2 tahun. Maka janji Allah, istighfarlah, hujan akan turun. Apa maknanya itu Pak Ibu? Kalau suatu negeri kekeringan, hujan tidak turun, tanda dosa penduduk negeri itu banyak. Makanya Bapak Ibu, kalau hujan tidak turun, kita diperintahkan salat istisqa. Sebelum salat istisqa itu ada aturan. 3 hari semua penduduk negeri puasa dulu. Itu aturan salat istisqa itu Pak Ibu. Tak langsung saja tiba-tiba ke lapangan itu. 3 hari sebelum salat istisqa, semua penduduk negeri puasa dulu. Kenapa puasa? Karena puasa itu penghapusan dosa. Karena setiap ibadah puasa itu dosa dihapus. Siapa yang puasa Ramadan, diampuni dosanya yang sudah berlalu. Siapa yang puasa Arafah, diampuni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Siapa yang puasa Asyura, diampuni setahun yang lalu. Puasa itu pengampunan dosa. Kenapa orang kalau mau istisqa, salat istisqa disuruh puasa dulu? Itu petanda penduduk negeri itu banyak dosa. Istighfar. Kalau kamu istighfar, kata Allah, Allah turunkan hujan yang cukup. Itu janji Allah begitu. Yang kedua, kalau kalian banyak istighfar, wa yumditkum bi amwali wa banin, Allah lapangkan hartamu. Ingat Bapak Ibu ya. Allah tidak menjanjikan banyak rezeki, tapi kelapangan rezeki. Banyak dan lapang beda Pak. Boleh jadi dikasih banyak, tapi menyesakkan orang itu. Betapa banyaknya manusia dikasih harta yang banyak, justru semakin banyak hartanya, semakin sesak hidupnya. Hingga tidur saja tidak bisa dia lagi. Kenapa? Harta tidak melapangkan dia. Ada orang sudah dapat penghasilan banyak, masih pusing saja tiap bulan. Kenapa? Harta tidak melapangkan. Ada orang dapat sedikit, tapi terasa lapang. Hidup tenang, kebutuhan cukup. Sedekah bisa, niat haji bisa, lapang. Kata Allah, kelapangan rezeki karena istighfar. Kalau Bapak Ibu terasa sampi, duit ke, terasa sampi, rasaki, tidak pernah cukup, terasa sebanyak itu diagi Tuhan, tanda dosa banyak. Istighfar kurang. Percayalah, Allah sebut begitu. Allah lapangkan harta kita kalau kita banyak beristighfar kepada Allah. Jangan takut Bapak Ibu dapat sedikit. Tapi cemaslah Bapak Ibu kalau dikasih banyak oleh Allah, justru tidak melapangkan hidup kita. Dan Allah menjanjikan kelapangan rezeki itu kalau kita beristighfar kepada Allah. Masya Allah Bapak Ibu ya. Rezeki itu makanya Allah tidak mengatakan Allah membanyakkan rezeki. Tidak. Yabsutur rizqa liman yasha. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang dikehendakinya. Yabsutu Pak. Bukan yuksiru.
Allah tidak mengatakan Allah membanyakkan rezeki, tidak, melapangkan rezeki. Rezeki yang lapang itu Bapak Ibu, di samping kebutuhan kita cukup, banyak kebaikan-kebaikan yang kita peroleh dari harta itu. Itu tanda rezeki yang lapang. Kalau tidak ada kebaikan yang kita dapatkan, sebanyak-banyak dapat piti, habis entah kamapainya. Tidak lapang. Istighfar, lapang harta kita. Yang kedua, wa yaj'ala wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah lapangkan anak-anakmu. Bapak Ibu, anakku kalau menyasak awak, sasak awak di anak aku, Bapak Ibu. Jadi baban si anakku tahu. Tak pernah mendatangkan kelapangan dalam hidup awak. Jangan salahkan anak itu. Ibu bapak yang banyak dosa itu. Bapak yang kurang istighfar itu. Ada orang punya anak 1, hidupnya terasa lapang. Rasa punya anak 10, nyaman hidupnya. Itu anak yang lapang itu. Ada orang punya anak 10, menyusah saja. Sampai tua menyusah orang tua. Itu anak yang tak membawa kelapangan hidup itu. Jangan salahkan anak itu. Kitanya yang salah tuh. Dosa kita akan berdampak pada anak-anak kita. Jadi kalau ada ibu punya anak, punya cucu, tangka, mada, tak mengerti dikecek, ya kan, sasak awak dia. Nah, jadinya salahnya. Bapak yang kurang istighfar tuh. Bapak yang banyak dosa tuh. Karena dosa orang tua itu mempengaruhi anak-anaknya. Makanya kata Nabi Nuh, kalau kalian beristighfar, Allah lapangkan anak-anakmu. Lalu kata Allah, wa yaj'alakum jannatin, Allah banyakkan, Allah tumbuhkan kebun-kebun yang lebat. Kalau Bapak Ibu menanam sesuatu, tiup yang ditanam mati panjang saja, tidak mau duitnya. Nah, itu banyak dosa tuh. Makanya ibu-ibu kalau menanam sesuatu, tiup yang ditanam mati panjangnya, kata orang kampung bu, angek tangannya tuh. Baku angek tangannya, dosa banyak. Ya. Dosa banyak tuh. Coba ibu tanam loh, kalau mati yang ibu tanam tuh banyak dosa ibu. Tapi kok rancak tumbuhnya tanaman tuh, itu tanda dosanya nak dole tuh. Itu ciri-ciri orang yang banyak dosa tuh, ibu tiup yang tanam mati. Itu ciri orang banyak dosa tuh. Karena kata Allah kalau dia istighfar, Allah tumbuhkan kebun-kebun yang lebat. Tanaman itu gampang tumbuhnya. Itu rahasia istighfar di dunia ini, Pak. Masalah ya. Dan yang terakhir kata Allah, wa yaj'al lakum anhara. Allah berikan untukmu sungai-sungai yang banyak. Sungai yang banyak itu apa maksudnya, Pak Ibu? Sumber-sumber kehidupan yang banyak. Dulu sumber kehidupan itu, Pak Ibu, sungai. Karena hidup orang bertani. Jadi sungai itu kalau sudah kering, habis, tidak ada kehidupan lagi itu. Itu makanya dulu semua peradaban besar di pinggir sungai. Peradaban sungai Nil, peradaban sungai Mesopotamia, peradaban sungai di Cina, sungai Kuning. Hampir semua peradaban besar itu di pinggir sungai. Kenapa di pinggir sungai peradaban? Karena di sungai-sungai itu ada kehidupan. Kata Allah, kalau kamu banyak istighfar, Allah banyakkan sumber-sumber kehidupan untukmu. Jadi kalau susah mata pencarian Bapak Ibu, dak ada nampak mata pencarian le apa dan kadi kakuk, dak ada dan bajadi lah. Itu tanda dosa lah banyak tu. Allah tutup pintu-pintu rezeki kita. Itu kalau kita jarang atau kurang beristighfar kepada Allah. Jadi istighfar ini Bapak Ibu bukan hanya untuk urusan akhirat. Untuk urusan dunia ini istighfar penting. Dan yang paling hebat lagi Bapak Ibu, apa kata Allah di cerita Nabi Hud? Ketika Nabi Hud menasihati umatnya, istaghfiru rabbakum, perbanyaklah kamu istighfar kepada Tuhan, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kalau kalian banyak beristighfar, Allah tambahkan kekuatan badanmu. Bapak Ibu, kekuatan badan kita ini ternyata dipengaruhi dosa kita.
Kalau Bapak Ibu acuk sakit, gampang sakit, tiuk sabanta sakit, kemungkinan dosanya banyak. Ya. Karena penyakit itu, kalau kita tidak beristighfar, cara Allah menghapusnya dengan penyakit. Makanya kata Nabi, mamin saukatin yusaku bihal abdu illa muhiyat biha khatayahu. Tidak ada satu duri pun yang menusuk badan seseorang kecuali rasa sakit yang ditusukkan ke durinya, ke badannya itu, Allah hapus dosa-dosanya. Bapak Ibu, kalau banyak penyakit itu kurang istighfar. Karena kata Nabi, orang kalau banyak istighfar, kata Allah, kalau orang banyak istighfar, wa yazidkum quwatan ila quwatikum, dikuatkan badannya oleh Allah. Diberikan fisik yang kuat oleh Allah. Kenapa orang kalau istighfarnya banyak, badannya dikuatkan? Nabi kan ditanya tadi, apa itu dosa? Kata Nabi, dosa itu yang membuat hatimu tidak tenang. Mahaka fi sadrik. Kalau hati tidak tenang, tidur terganggu, makan terganggu. Akibatnya apa? Daya tahan tubuh menurun. Kalau daya tahan tubuh menurun apa? Penyakit banyak. Itulah hubungannya dosa dengan penyakit, dan itulah hubungan istighfar dengan kekuatan fisik. Orang yang banyak dosa itu fisiknya akan menurun. Orang yang banyak istighfar, fisiknya akan bertambah kuat. Masya Allah Bapak Ibu, istighfar ini bukan hanya soal surga di akhirat, di dunia ini. Makanya orang yang jarang sakit itu Pak, istighfarnya banyak. Nabi tidak ada sakit Pak. Nabi itu tidak ada sakit. Sakit Nabi itu menjelang wafat saja 4 hari. Jumat Nabi sakit, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin Nabi meninggal dunia. Nabi tidak pernah sakit. Kenapa? Kata Nabi, saya ini pernah malas. Inilah yuran, saya ini pernah malas. Tapi semalas-malasnya saya di hari itu, 70 kali istighfar saya. Nabi itu Bapak Ibu, kata beliau, semalas-malasnya saya, 70 kali istighfar saya. Itu di hari yang paling malas. Bayangkan di hari yang tidak malasnya Bapak Ibu, sebanyak apa istighfarnya itu. Padahal Nabi itu tidak berdosa lagi, sudah maksum. Tetap turun ayat untuk beliau. Iza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Untuk Nabi. Bapak Ibu, kita banyak dosa. Setiap hari berdosa. Berapa banyak istighfar kita Pak? Nabi tidak berdosa. Istighfar beliau paling malas 70 kali sehari. Wajar Nabi itu jarang sakit dan tidak pernah sakit. Karena janji Allah, kalau kalian banyak istighfar, wa yazidkum quwatan ila quwatikum, Allah tambahkan kekuatan badanmu. Tuh, istighfar Bapak Ibu ya. Keuntungan istighfar. Surga nanti urusannya. Yang di dunia ini itu untung istighfar yang dekat. Maka perbanyaklah istighfar Bapak Ibu. Macam istighfar tuh, astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan ada puncak istighfar yang oleh Nabi disebut Sayyidul Istighfar. Bila dibaca pagi hari sekali, mati menjelang sore masuk surga. Bila dibaca sore hari sekali, mati menjelang pagi masuk surga. Apa itu? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika, mastata'tu, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dzambi faghfirli, fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Bapak Ibu, baca pagi ini sekali, mati menjelang malam masuk surga. Baca sore sekali, mati menjelang pagi masuk surga. Itu hebatnya istighfar. Bacalah istighfar sebanyak-banyaknya, dan Allah telah menjanjikan keuntungan dunia akhirat. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.